Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ibu Ayu. Setelah kemarin kita belajar mengenai kekongruenan pada bangun datar, kali ini kita akan belajar mengenai kesebangunan pada bangun datar. Nah, apakah sama antara kesebangunan dan kekongruenan? Apa sih kesebangunan itu sendiri? Nah, supaya kalian lebih paham, langsung saja kita simak penjelasan berikut. Nah, sebelumnya di sini ada foto seorang siswa dengan 3 ukuran, yaitu ukuran 2x3, 3x4, dan 4x6. Coba kalian pikirkan, manakah foto-foto ini yang sebangun? Coba. Iya, betul. Yang sebangun yaitu ukuran 2x3 dengan 4x6. Karena ukuran 2x3 kalau kita perbesar atau kita zoom 2 kali lipatnya, maka dia akan menjadi 4x6 ya. Jadi yang sebangun adalah foto ukuran 2x3 dan 4x6. Lalu contoh-contoh lain lagi dalam kehidupan sehari-hari, misalkan di sini ada foto dari bunga, lalu kalian zoom ukuran 2 kali lipatnya. Atau di sini ada foto orang bermain skate, kalian zoom ukuran 4 kali lipatnya. Nah, itu tadi adalah contoh-contoh dari kesebangunan dalam kehidupan sehari-hari. Dua bangun datar mempunyai bentuk yang sama disebut sebangun. Nggak perlu ukurannya sama, tetapi besar sudut yang bersesuaian itu harus sama, dan perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian juga harus sama. Jadi ini adalah dua syarat agar dua bangun tersebut dikatakan sebangun. Nah, di sini ada dua gambar, dua bangun yang sebangun. Nah, jadi yang sebangun itu syaratnya ada dua ya, sudutnya harus sama dan perbandingan sisinya juga harus sama. Sekarang kita lihat bangun yang sebangun ini, yaitu bangun A, B, C, D, dan bangun E, F, G, H. Besar sudut yang bersesuaian sama. Ya, sudut A bersesuaian dengan sudut E dan besarnya sama. Sudut B bersesuaian dengan sudut F dan besarnya sama. Sudut C bersesuaian dengan sudut G dan besarnya sama. Sudut D bersesuaian dengan sudut H dan besarnya sama. Lalu syarat yang kedua yaitu perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian sama. Nah, lalu kalian lihat di sini sisi AB itu bersesuaian dengan EF. Jadi saya tuliskan AB per EF. Karena di sini sama, jadi kita tulis sama ya, karena harus sama. Lalu BC itu bersesuaian dengan FG, jadi kita tulis BC per FG. Harus sama, saya tanda sama dengan ya. BD bersesuaian dengan GH, jadi kita tulis BD per GH. Lalu yang terakhir AD bersesuaian dengan EH, jadi kita tulis AD per EH. Nah, catatannya ketika kalian menyatakan dua bangun sebangun, sebaiknya dinyatakan berdasarkan titik-titik sudut yang bersesuaian dan berurutan. Contohnya di sini, sudut A kan tadi bersesuaian dengan sudut E. Jadi kalau di sini A, kita tulisnya di sini E. Lalu sudut B bersesuaian dengan F. Jadi kita tulis B di sini F. C bersesuaian dengan G kan tadi. Jadi kita tulis C sama G. D dengan H. Jadi bisa kalian tulis A, B, C, D sebangun dengan E, F, G, H. Atau di sini sudut B kan bersesuaian dengan F, ya kan? B, F, tapi di sini B, F. Lalu A itu dengan E, berarti A, E, ya kan? Lalu sudut D sama H, jadi kita tulis D, H. C sama G. Jadi bisa kalian tulis juga bangun B, A, D, C sebangun dengan F, E, H, G. Atau bisa kalian tulis C, D, A, B sebangun dengan G, H, E, F. Jadi perhatikan penulisannya. Mengidentifikasi dua bangun sebangun. Perhatikan gambar di bawah ini. Manakah pasangan persegi panjang yang sebangun? Jelaskan. Nah, untuk memeriksa dua bangun itu sebangun atau tidak, maka kita harus cek ya. Yang pertama kita cek besar sudutnya, dan yang kedua kita cek perbandingan sisi-sisinya. Nah, yang pertama kita cek dulu sudut yang bersesuaian ya. Karena di sini bangunnya adalah persegi panjang semua, maka besar dari tiap-tiap sudutnya yaitu 90 derajat. Maka jelas
bahwa besar sudut yang bersesuaian itu sama, yaitu 90 derajat. Sekarang kita periksa perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian. Nah, kita ingat lagi bahwa panjang sisi yang berhadapan pada persegi panjang itu selalu sama. Ya, kita cek antara persegi panjang 1 dan persegi panjang 2. Ya, di sini ternyata sisi AB itu bersesuaian dengan sisi EF. Jadi kita tuliskan AB per EF. Nah, karena tadi ini panjangnya sama, ya, yang berhadapan itu sama, dapat kita langsung tuliskan saja. Jadi DC bersesuaian dengan HG. DC per HG. Nah, di sini panjang AB dan DC, ya, karena berhadapan, maka panjangnya sama, yaitu 12. Nah, panjang F dan HG di sini berarti 8. Lalu kita sederhanakan menjadi 3/2. Lalu sekarang kita lihat lebarnya. Di sini AD bersesuaian dengan EH. Kita tulis AD per EH. Lalu BC bersesuaian dengan FG. Berarti BC per FG. Nah, di sini panjang dari AD dan BC adalah 8. Lalu panjang dari EH dan FG adalah 6. Nah, kita sederhanakan menjadi 4/3. Nah, ternyata kalau kalian lihat, di sini perbandingannya tidak sama ya. Perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian tidak sama ya. Yaitu 3/2 dan 4/3. Jadi, persegi panjang 1 dan persegi panjang 2 itu tidak bersamaan. Lalu kita lihat untuk persegi panjang 1 dan 3. Ya, kita cari. AB ternyata bersesuaian dengan JK. Kita tulis AB per JK. Lalu DC bersesuaian dengan IL. Kita tulis DC per IL. Nah, panjang dari AB dan DC adalah 12. Sedangkan panjang dari JK dan IL adalah 4. Jadi ini kita sederhanakan 12/4 yaitu 3. Kita lihat lagi sisi yang lainnya, yaitu AD bersesuaian dengan JI dan BC bersesuaian dengan KL, ya. Jadi panjang AD dan panjang BC adalah 8, yaitu 8 per panjang dari JI dan KL adalah 3. Kita tulis jadi 8/3. Nah, kita lihat ternyata perbandingan dari sisi-sisi yang bersesuaian tidak sama, yaitu ada 3 dan 8/3. Jadi persegi panjang 1 dan 3 itu tidak bersambung. Lalu kita cek yang terakhir, yaitu persegi panjang 2 dan 3. Di sini EF bersesuaian dengan apa ini EF? JK, ya. EF dan JK kita tulis EF per JK. Lalu HG bersesuaian dengan IL, kita tulis HG per IL. Nah, panjang dari EF dan HG adalah 8, panjang dari JK dan IL adalah 4. Jadi 8/4 yaitu 2. Dan di sini EH bersesuaian dengan JI. Lalu FG bersesuaian dengan KL. Nah, panjang dari EH dan FG adalah 6. Sedangkan panjang dari JI dan KL adalah 3. Kita sederhanakan 6/3 yaitu 2. Oh, ternyata kalau kita lihat perbandingannya itu sama, yaitu sama-sama 2. Ya, jadi perbandingannya sama, tapi sudut yang bersesuaian itu juga sama, maka persegi panjang 2 dan persegi panjang 3 itu sama. Menentukan panjang sisi dan besar sudut yang belum diketahui dari dua benda sebangun. Nah, di sini ada bangun ABCD dan EFGH yang diketahui sebangun. Kalian diminta untuk menentukan yang pertama yaitu nilai E, Y, dan Z, dan yang kedua yaitu panjang sisi EF dan BC. Sekarang kita jawab. Di sini bangun ABCD dan EFGH itu sebangun.
Kalau sebangun berarti ada 2 poin penting, yaitu besar sudut yang berkesesuaian sama dan perbandingan sisi yang berkesesuaian juga sama. Nah, kita lihat di sini pertanyaan pertama, tentukan nilai X, Y, dan Z. Kalian ketahui bahwa di sini X, Y, dan Z adalah sudut. Nah, karena tadi terbangun, maka sudut yang berkesesuaian itu sama. Jadi, besar sudut E itu sama dengan besar sudut A, besar sudut F itu sama dengan besar sudut B, besar sudut G sama dengan besar sudut C, dan besar sudut H sama dengan besar sudut D. Nah, sekarang kita mau mencari nilai dari X. Kalau kalian lihat, ternyata X itu adalah besar dari sudut G. Nah, diketahui bahwa besar dari sudut G itu sama dengan besar dari sudut C. Maka, besar dari sudut G sama dengan besar dari sudut C sama dengan berapa ini? 22,6 derajat. Jadi, nilai X-nya adalah 22,6 derajat. Gampang ya? Lalu kita cari nilai Y-nya. Ya, nilai Y ini ternyata besar dari sudut D. Nah, kalau kalian lihat bahwa sudut dalam ini jika dijumlahkan itu besarnya harus 180 derajat. Jadi kalau kalian mau mencari besar sudut D, yaitu 180 derajat dikurangi besar sudut C, menjadi 180 derajat dikurangi 22,6 derajat. Jadi besar sudut D adalah 157,4 derajat. Jadi nilai dari Y-nya adalah 157,4 derajat. Nah, yang terakhir kita cari nilai Z-nya, maaf. Z itu adalah besar dari sudut H. Nah, ternyata diketahui bahwa besar dari sudut H itu sama dengan besar dari sudut D, ya. Jadi ini ya, besar dari sudut H itu sama dengan besar dari sudut D. Tadi sudah kita cari, besar dari sudut D adalah 157,4 derajat. Maka besar dari sudut H juga 157,4 derajat. Jadi nilai Z-nya ini adalah 157,4 derajat. Paham ya? Ini untuk poin pertama sudah kita paham. Nah, selanjutnya kita ke pertanyaan yang kedua, yaitu panjang sisi EF dan BC itu berapa. Nah, kita ketahui dari gambar ini bahwa EF itu bersesuaian dengan AB, ya. Kita tulis EF per AB. Lalu SG bersesuaian dengan BC. Kita tulis SG per BC. Lalu BH bersesuaian dengan CD. Kita tulis BH per CD. HE bersesuaian dengan DA, kita tulis HE per DA. Nah, karena tadi itu terbangun, maka perbandingan sisi yang berkesesuaian itu sama. Jadi ini kalau kita hitung perbandingannya itu hasilnya adalah sama. Nah, sekarang kita lihat pada gambar tersebut, kita ketahui bahwa panjang dari HE, yaitu HE kan berkesesuaian dengan apa itu? DA, ya. HE bersesuaian dengan DA. Jadi HE per DA. HE per DA itu adalah 15 per berapa DA-nya? Iya, 20. Berarti 15 per 20. Kalau kita sederhanakan yaitu 3 per 4. Jadi, nanti kalau EF per AB itu hasilnya juga 3 per 4. FG per BC hasilnya juga 3 per 4. GH per CD hasilnya juga 3 per 4. Ya, karena sudah diketahui perbandingannya adalah 3 per 4, jadi kita bisa masukkan ke soalnya. Nah, kita lihat karena di sini ditanyakan EF, kita cari yang ada EF-nya mana ini? Oh, ini EF per AB, ya. EF per AB sama dengan ini tadi adalah HE per DA. Lalu kita masukkan EF-nya berapa? Belum diketahui ya. Jadi kita tulis EF per AB-nya berapa? AB 16, ya. Sama dengan HE per DA tadi adalah 3 per 4. Kalau kita menghitung dengan perkalian silang, yaitu EF dikali 4 menjadi 4 EF sama dengan 3 dikali 16, ya. Jadi kita hitung 4 EF sama dengan 3 kali 16 adalah 48,
Jadi EF sama dengan 48 per 4. Maka EF adalah 12 cm. Gampang kan? Lalu kita cari BC-nya. Ya, kita cari yang ada BC mana? Oh, ini yang ada BC-nya. FG per BC. Jadi kita tulis FG per BC sama dengan HE per DA. FG berapa ini FG? Mana FG? FG adalah 20. Jadi kita tulis 20 per BC-nya ditanyakan, yaitu BC sama dengan HE per DA, yaitu 3 per 4. Lalu kita kali silang, yaitu 3 BC sama dengan 20 kali 4. Jadi 3 BC sama dengan 80, BC sama dengan 83, hasilnya adalah 26 2 per 3 cm. Jadi itu tadi penjelasan itu mengenai dua benda yang sebangun. Semoga dengan penjelasan itu tadi kalian menjadi paham dan lebih paham. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.